Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Izzuddin dengan NIM 2406001211218. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata tentang penerapan ekspresi reguler dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman SuperCollider. Jadi, SuperCollider itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat dan memanipulasi suara secara real time. Jadi, bahasa ini terkhusus untuk musisi, komposer, dan pengembang perangkat lunak. Bahasa ini bisa dibilang cukup fleksibel karena bisa menerima input selain suara. Dalam tugas teori bahasa dan otomata ini diberikan beberapa studi kasus. Saya memilih dua studi kasus yaitu mencari kata dan mendeteksi URL. Langsung saja untuk penjelasan mencari kata. Jadi, dalam algoritma mencari kata, dilakukan deklarasi awal untuk menyimpan variabel-variabel yang dibutuhkan di dalam algoritma. Variabelnya meliputi variabel teks, result, dan pattern. Variabel teks digunakan untuk menyimpan kalimat yang akan dicari katanya. Variabel pattern digunakan untuk menyimpan kata yang akan dicari di dalam kalimat. Lanjut ke kondisi if yang pertama, yaitu digunakan untuk memeriksa apakah pola pencarian kosong. Jika pola pencarian kosong, maka akan menampilkan output pola pencarian tidak boleh kosong. Maksudnya, ketika kita menginputkan seperti ini, string 2, maka program akan menampilkan pesan pola pencarian tidak boleh kosong. Namun sebaliknya, jika pola pencarian tidak kosong, maka akan masuk ke dalam kondisi else. Yang dimana kondisi else ini berisi result yang berisi logika text.findRegiXP pattern. Maksudnya, result ini berisi hasil dari pencarian dari pola-pola yang telah didefinisikan di dalam variabel teks. Lanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi if yang kedua, jika hasil tidak kosong, maka program akan melakukan iterasi kepada semua kemungkinan match dan melakukan deklarasi awal variabel start index untuk menyimpan indeks awal kata ditemukan dan variabel var end index untuk menyimpan indeks terakhir kata ditemukan dan menampilkan pesan kata ditemukan pada indeks ke berapa hingga indeks ke berapa. Jika hasil kosong, maka akan dilakukan deklarasi variabel kosong berupa array kosong dan menampilkan pesan kata yang dicari tidak ditemukan dan mengembalikan variabel kosong tersebut. Langsung saja untuk demo programnya, jika kita inputkan pola pencarian kosong seperti ini, maka algoritma akan menampilkan pesan pola pencarian tidak boleh kosong. Dalam terminal juga menampilkan pola pencarian tidak boleh kosong. Jika kita beri satu spasi, maka program akan menampilkan semua spasi yang terdapat di dalam kalimat. Di sini ada terdapat 4 spasi. Spasi 1, spasi 2, spasi 3, dan spasi 4. Dalam terminal akan menampilkan 4 indeks spasi ditemukan. Selanjutnya, jika kita input lebih dari satu spasi, maka program akan menampilkan pesan kata yang dicari tidak ditemukan, karena di dalam kata tersebut tidak ada spasi yang lebih dari satu. Dalam terminal akan menampilkan pesan yang sama. Kita berikan input yang katanya ada di dalam kalimat. Seperti contoh collider. Maka jika dijalankan, akan menampilkan pesan kata ditemukan pada indeks keberapa hingga keberapa. Dalam terminal, kata ditemukan pada indeks ke-0 hingga ke-7.
beserta kata yang ditemukannya. Selanjutnya, jika kita berikan input kata yang tidak ada di dalam kalimat, maka algoritma akan menampilkan pesan kata yang dicari tidak ditemukan karena kata informatika tidak ada di dalam kalimat. Dan jika kita inputkan perbedaan huruf besar dan kecil seperti ini, maka algoritma akan menampilkan kata yang dicari tidak ditemukan. Karena meskipun katanya sama, tetapi terdapat perbedaan antara huruf kecil dan besar. Jadi, algoritma ini bisa dibilang cukup efektif untuk mencari kata di dalam sebuah kalimat. Karena dia bisa menerima semua kemungkinan input, baik yang sensitif ataupun yang tidak sensitif. Lanjut ke algoritma yang kedua. Jadi, algoritma yang kedua ini digunakan untuk mendeteksi URL dalam sebuah teks. Baris awal digunakan untuk mendeklarasikan variabel teks, variabel regex, variabel URLs, dan variabel found URLs. Variabel teks digunakan untuk menyimpan kalimat yang akan dicari URL-nya. Variabel kedua, regex, digunakan untuk menyimpan ekspresi reguler yang digunakan untuk mencari URL dalam sebuah kalimat. Di dalam ekspresi reguler ini terdapat 4 bagian, yaitu bagian pertama untuk mendeteksi protokol, bagian kedua untuk mendeteksi domain, bagian ketiga untuk mendeteksi subdomain, dan bagian terakhir untuk mendeteksi TLD. Lalu, variabel URLs berisikan text.findRegexp_regex. Jadi, variabel URLs ini digunakan untuk mengambil string yang terdapat di dalam variabel teks untuk dicari ekspresi regulernya dengan menggunakan variabel regex. Variabel found URLs digunakan untuk mencegah duplikasi output. Lanjut ke fungsi if. Jadi fungsi if ini digunakan untuk memeriksa apakah URL ada di dalam kalimat atau tidak. Jika URL tidak ada di dalam kalimat, maka program akan menampilkan URL tidak ditemukan. Namun sebaliknya, jika URL ditemukan di dalam kalimat atau dalam tanda kutip memenuhi semua kondisi ekspresi reguler ini, maka akan masuk ke kondisi else yang dimana akan dilakukan sebuah iterasi sebanyak match yang ada di dalam string. Lalu, variabel URL dideklarasikan untuk mengambil URL dari kecocokan URL yang ada. Variabel start index digunakan untuk memulai indeks URL ditemukan. Variabel end index digunakan untuk menyimpan indeks terakhir kata ditemukan. Lanjut ke fungsi if yang kedua. Dilakukan pengecekan apakah URL yang ditemukan sudah masuk ke dalam set. Jika sudah masuk, maka tidak perlu dimasukkan lagi. Jika belum ada, maka dimasukkan ke dalam set. Jadi fungsinya untuk menghindari duplikasi data. Dan menampilkan pesan URL ditemukan pada indeks ke berapa hingga indeks ke berapa. Dan terakhir, digunakan urls.asset digunakan untuk menampilkan output hanya satu. Jadi jika ada URL, output tersebut akan ditampilkan hanya satu. Karena saya mengalami kendala kemarin URL yang ditemukan hanya satu, tapi output yang dikeluarkan dua. Jadi saya menambahkan fungsi ini. Langsung saja untuk demo programnya. Untuk kata yang dicari, untuk kalimat yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi, program akan mengambil URL https
www.google.com. Mengapa demikian? Mengapa yang ini tidak diambil? Karena yang ini untuk protokolnya tidak lengkap, yang dimana dalam kode ini masih terdapat kesalahan. Tadi di awal saya belum menjelaskan, jadi kesalahan dalam algoritma yang saya buat ini, algoritma ini hanya bisa mendeteksi protokolnya saja. Jadi, mau bagaimanapun bentuk domain, subdomain, dan TLD-nya, tetap mengikuti protokolnya. Jadi, misal protokol HTTP dan belakangnya tidak sesuai dengan format domain, subdomain, dan TLD, maka URL tetap diambil dan ditampilkan dalam terminal. Tetapi URL tersebut tidak valid. Jadi untuk kelemahannya seperti itu, tidak bisa memeriksa secara rinci tentang URL yang diambil, apakah valid atau tidak valid, karena keterbatasan bahasa yang digunakan. Lanjut ke pembahasan tentang penjalanan program. Jika diberikan input seperti ini, maka akan menampilkan URL yang HTTPS, karena HTTP yang ini tidak lengkap, tidak ada P, bahkan tidak ada ES-nya. Jika dijalankan akan seperti ini. Yuk, pada terminal URL ditemukan pada indeks ke-86 hingga ke-107 beserta dengan URL-nya. Jika kita tambahkan P, maka URL yang ditemukan adalah 2. Indeks ke-2042 dan 87 dan 108. Jika kita hapus semua URL-nya, maka program akan menampilkan URL tidak ditemukan karena tidak ada URL yang ditemukan. Jika kita beri input yang salah, misal subdomain ataupun domainnya, misal kita hilangkan TLD-nya, maka program maaf, ini kurang domainnya. Maka program tetap mengambil URL walaupun URL tersebut tidak valid. Seharusnya program yang baik akan memberikan pesan bahwa URL tidak ditemukan. Tetapi saya sudah coba menerapkan logika reguler ekspresi untuk pengambilan keputusan dari domain, subdomain, dan TLD, tetapi program masih tidak dapat melakukannya. Jadi masih tetap mengambil berdasarkan protokolnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.